warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Robiatul Adawiyah. Saya dari Bimba Kebagusan City. Saya ingin menjawab pertanyaan mengenai metode individual system. Nomor 1, apa pengertian individual system? Individual system proses belajar yang berpusat pada anak sebagai subjek belajar. Nomor 2, mengapa pendekatan yang dilakukan harus individual system? Agar motivator dapat mengenali karakter anak, kesukaan, dan kemampuan masing-masing anak didiknya. Motivator dapat melakukan pendekatan sesuai dengan karakter dan kesukaan anak didiknya. Motivator dapat memberikan materi sesuai dengan kemampuan anak didiknya. Nomor 3, apa tujuan yang ingin dicapai dengan melakukan pendekatan secara individual system? Agar proses belajar dapat dilakukan secara bertahap, agar motivator dapat mengenali karakter, kesukaan, dan kemampuan masing-masing anak didiknya. Nomor 4, di Bimba, murid dan guru memiliki peran masing-masing. Sebutkan apa peran guru dan murid. Peran guru sebagai motivator dan fasilitator. Peran murid sebagai subjek belajar. Nomor 5, apa perbedaan antara metode individual system dengan classic system? Kalau individual system, perbandingan sedikit, materi berbeda-beda, kurikulum menyesuaikan anak sebagai subjek. Kalau classical system, perbandingan banyak, materi seragam, kurikulum sudah ditentukan, guru sebagai sumber belajar. Nomor 6, bagaimana cara yang dilakukan motivator agar dapat melakukan pendekatan secara individual system? Selalu melakukan evaluasi terhadap afeksi anak, memahami metode dan kurikulum Bimba. Melakukan pendekatan sesuai dengan karakter, kesukaan anak. Jangan pernah minta dimengerti oleh anak, satu langkah ada di depan anak. Atau siaga dan antisipasi. Nomor 7, apa dampak yang akan terjadi bila pendekatan dilakukan secara individual system? Anak menjadi nyaman dan senang dengan dilakukannya, dengan lingkungan yang mengerti kemampuan dan karakter dirinya. Nomor 8, apa dampak yang akan terjadi bila pendekatan dilakukan secara classical system? Perbandingan banyak menjadikan anak bosan, tidak menyenangkan. Yang B, jawablah pertanyaan mengenai metode variation skill berikut ini. Nomor 1, apa pengertian variation skill? Variation skill, kemampuan yang harus dimiliki oleh motivator dalam memvariasikan aspek belajar dengan kegiatan belajar. Nomor 2, mengapa kegiatan belajar harus divariasikan? Karena rentang konsentrasi pendek, mudah teralihkan, cepat merasa bosan. Nomor 3, apa tujuan yang ingin dicapai dengan memvariasikan kegiatan belajar? Agar tidak bosan, tetap semangat, antusias, tertarik dengan kegiatan. Nomor 4, sebutkan 3 aspek belajar. Ada kognitif, afektif, psikomotorik. Nomor 5, kegiatan apa yang termasuk aspek kognitif? Aspek kognitif yaitu membaca, matematika. Nomor 6, kegiatan apa yang termasuk aspek afektif? Kalau afektif, dialog, bernyanyi, bercerita, dongeng, dan permainan. Kalau kegiatan apa yang termasuk aspek psikomotorik? Kalau psikomotorik, mewarnai dan menulis. Nomor 8, bagaimana cara motivator memvariasikan kegiatan belajar dengan aspek belajar? Kegiatan divariasikan antara aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik. Menghindari kegiatan yang berada dalam satu aspek secara berturut-turut.
kecuali jika anak terlihat senang melakukan kegiatannya. Yang C, jawablah pertanyaan mengenai teori dasar dalam psikologi pendidikan berikut ini. Nomor 1, apa yang dimaksud dengan the law of effect atau hukum akibat? The law of effect, jika proses yang dilakukan itu menyenangkan, pasti akibatnya akan diulang-ulang kembali. Nomor 2, apa yang dimaksud dengan the law of exercise atau hukum latihan? The law of exercise, jika kegiatan tersebut diulang-ulang terus, pastinya kan secara tidak langsung berlatih terus, nah ini akan berdampak mampu. Nomor 3, apa yang dimaksud dengan the law of readiness atau hukum kesiapan? Jika seorang itu semakin mampu, maka pasti akan semakin siap dan terampil untuk ke tahap selanjutnya. Jika sudah terampil, pasti prosesnya pun akan semakin menyenangkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.